Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali berada di tengah-tengah anak-anak muda, dan bukan hanya anak-anak muda. Saya mencatat tadi beberapa poin yang sangat penting, dan itu menurut saya di luar dugaan saya. Ketika misalnya melihat kita harus punya tujuan yang jelas, hidup ini harus ada tujuan yang jelas. Tapi yang lain juga menimpali, ya harus ada proses yang tekun, yang sistematis. Kemudian ada yang melihat potensi Lampung punya sumber daya alam yang luar biasa sebagai tanaman atau herbal. Kemudian ada yang menangkap tidak hanya itu, kaum perempuan harus punya peran yang luar biasa. Kemudian saya nangkap juga disampaikan di kelompok ini, kita ini sangat plural, bisa macam-macam cara kita memahami masalah. Oleh karena itu pentingnya kita untuk saling memahami dan bersedia berkolaborasi. Saya terus terang ingin mendengarkan pandangan anak-anak muda yang seperti ini, luar biasa. Saya merasa punya harapan yang lebih besar untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih untuk sharing yang boleh saya dengar. Nah, saya akan memulai presentasi saya dengan saya. Jadi ini foto saya ketika berada di dalam sel penjara. Saya merasa bahwa penting untuk memperkenalkan saya dengan benar supaya Anda nanti tahu yang bicara ini, yang mengantarkan Anda untuk berdiskusi memahami sesuatu ini siapa. Sehingga yang saya katakan itu bukan sesuatu yang hanya yang saya ketahui, tetapi sesuatu yang betul-betul saya hayati di dalam hidup saya. Ya. Dan saya pernah menjadi pengurus gerakan mahasiswa Kristen Indonesia cabang Jogja. Ya, saya aktif sejak mahasiswa di gerakan mahasiswa. Kemudian saya juga aktivis sosial sejak mahasiswa. Saya pernah, Pak Ikram ini sama kuliahnya di Jogja dengan saya. Sehingga Pak Ikram tahu tempat-tempat yang akan saya sebutkan. Saya pernah menjadi ketua RT di bawah jembatan Godorayu yang tahu Jogja. Jadi itu tempatnya pelacur, tempatnya pengamen, orang-orang liar, pengemis, dan segala macam orang buangan yang tinggal di tempat liar. Saya pernah jadi ketua RT di situ selama 2 tahun. Saya tinggal bersama-sama dengan mereka, melayani mereka. Kemudian saya mengorganisir guru di Gitar-Gitar di Jogja. Tahun 90 saya ke Lampung, dan 91 saya ditangkap Kodim karena saya mendampingi petani yang tanahnya digusur oleh sebuah perusahaan di Lampung Tengah. Dan kemudian saya ditangkap Kodim, biasa dituduh sebagai provokator, tapi ditahan tidak lama, hanya 4 hari, lalu dilepaskan. Kemudian saya tahun 97 pindah di Jambi dan menggerakkan kawan-kawan mahasiswa di Jambi. Maka Jambi, kalau saya pulang ke Jambi, dan itu pernah, ketika saya pulang ke Jambi, kawan-kawan mahasiswa di Jambi, banyak anak-anak IAIN, saya pendeta, tapi yang menyambut saya anak-anak IAIN, saya buatkan spanduk yang sangat besar, itu selamat datang guru. Karena mereka tahu yang mengajari mereka untuk menjadi aktivis. Kemudian bukan yang itu, tapi saya juga menjadi penggagas hadirnya sebuah kredit union. Kredit union itu koperasi simpan pinjam di Lampung Tengah, di Padang Ratu. Saya pernah tahu Padang Ratu yang waktu Tengah? Iya, saya memulai tahun 95 dan sekarang sudah menjadi
koperasi yang sangat besar dengan aset yang sangat besar. Di sebuah desa ada koperasi dengan punya aset 40 miliar lebih. Kemudian tahun 2016 saya dipenjarakan, Pak Ika menjadi saksi ahli saya. Karena saya mendampingi petani di Tulang Bawang yang tanahnya diambil oleh sebuah perusahaan dan sampai hari ini belum selesai. Kemudian saya juga menjadi pengurus dari koperasi kredit juga sampai hari ini yang manajernya kemarin Mas Jambung, gitu, Mas Jambung tadi yang berkenalan itu manajer koperasi. Kemudian sampai hari ini saya menjadi koordinator wilayah konsorsium pembaruan agraria di Indonesia, sebuah organisasi yang concernnya untuk mendistribusikan tanah-tanah di Indonesia. Kenapa ini penting? Karena di Indonesia ini ada kesenjangan akses masyarakat terhadap sumber-sumber agraria. Di mana katanya Pak Yusron kemarin, Pak Yusron Wahid yang Menteri Agraria, jadi 40% daratan Indonesia itu sertifikatnya dikuasai oleh hanya 60 keluarga terkaya di Indonesia. Kemudian datanya KPA mengatakan 68 daratan Indonesia itu hanya dikuasai oleh 0,2 penduduk terkaya Indonesia. Jadi Indonesia ini sebenarnya bukan negara miskin, tetapi negara yang sangat senjang antara yang kaya dan yang miskin. Nah, sampai hari ini saya masih menjadi penggiat untuk masalah-masalah sosial. Saya tinggal di Jabung. Ketika saya cerita Jabung itu semua wah gitu ya. Saya cerita belum lama ini saya kehilangan 2 motor. Dan itu biasa di tempat kami seperti itu. Tetapi dalam situasi seperti ini, saya terus membangun sebuah gerakan kemanusiaan, terutama dengan anak-anak muda, menghubungkan etnis satu dengan yang lainnya, desa satu dengan yang lainnya, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan. Belum lama ini kami bangun 3 unit rumah untuk orang-orang miskin di Jawa. Uangnya dari mana? Kita cari bersama-sama dan ternyata kita bisa. Ya, ini saya yang sedang berbicara di depan Anda dan akan mengantarkan Anda untuk memahami apa itu pemuda, apa itu desa, dan bagaimana kita ke depan. Ya, lanjut Istri. Ya, ada apa dengan pemuda? Anda bisa browsing, angkanya bisa berbeda, tetapi itu kurang lebih. Jadi kalau kita melihat angkatan produktif Indonesia itu per Februari 2024 ada 149 juta. Angkatan produktif itu dari sebagian besar adalah muda karena itu angka semua yang produktif sampai dengan umur 54. Ya. Jadi jumlah pemuda di Indonesia sangat besar. Lalu kemudian kalau kita melihat di dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, ternyata pemuda itu punya peran yang penting. Perannya apa? Sebagai pendorong perubahan. Tetapi dalam perjalanan sejarah kita, pemuda itu seperti orang yang mendorong mobil mogok dia. Begitu didorong, itu jalan, lalu pemudanya ditinggal. Lalu begitu mogok lagi, dorong lagi, jalan lagi. Kita lihat misalnya tahun 1945, kalau Bung Karno dan Bung Hatta itu tidak diculik oleh anak-anak muda itu, merdeka kayak gitu, mungkin merdeka tapi tidak hari itu pasti ya. Jadi, tetapi setelah didorong dan sungguh-sungguh merdeka, ya mereka berperan di belakang dan baru kemudian hari mereka bisa muncul. Kemudian kita melihat ada Tan Malaka dan bisa membuat sebuah inspirasi bagi banyak
Nggak tahu kuburannya di mana mereka cari ya teman-teman. Jadi di mana ya? Jadi asli ketemu kuburannya. Ketemu, ya alhamdulillah. Jadi tanpa lakukan yang sangat penting memberi inspirasi untuk sebuah gerakan di Indonesia, tapi kemudian dia tidak mendapat peran apa-apa di Republik ini. Jadi seperti orang yang mendorong mobil mogok, mobil di jalan, kemudian nggak ada ya. Kemudian kita perhatikan lagi tahun 65. Tahun 65 begitu mahasiswa berhasil membuat perubahan dan berganti rezim Orde Lama menjadi rezim Orde Baru. Apa yang terjadi? Sama ya. Jadi pemuda berhasil mendorong ada perubahan, tapi kemudian pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto meninggalkan pemuda juga, ya. Dan pada akhirnya tahun 74 pemuda harus demo lagi, ya. Dan begitu demo, tapi siapa yang menikmati dari hasil demonya mahasiswa? Ya orang tua, orang-orang yang sudah mapan. Kemudian tahun 98, 99 sama ya. Jadi dari didorong ada sebuah perubahan dan akhirnya tetap aja yang menikmati orang tua dan mentalitasnya yang tidak berubah. Apa yang terjadi kemudian? Ya sampai hari ini korupsi Indonesia tetap nomor 1. Anak muda harus kemudian masih berteriak terus sampai dengan hari ini. Tetapi apakah ini sesuatu yang tidak penting? Semua negara, semua bangsa membutuhkan peran orang yang mampu menggebrak, ya, yang mampu mendorong, ya, yang mampu teriak untuk menyuarakan bahwa situasi kita sedang tidak baik-baik saja. Dibutuhkan, ya. Sekalipun tentu ada yang minggir, misalnya hanya teriak-teriak, misalnya hanya ngomong, ya ini pemuda, ngomong ini penting, teriak ini penting, sama dengan saya. Pasti orang-orang seperti saya, baiklah kita segera teriak aneh-aneh. Tapi Indonesia butuh orang-orang yang sampai kapanpun juga bersifat kritis dengan situasi. Kalau kita diam, kita itu berada di dalam jurang untuk menuju kepada kehancuran. Jadi sekali lagi yang mau saya sampaikan, ternyata pemuda di dalam sejarah kehidupan kita memiliki peran penting, dan itu sangat niscaya. Apa itu? Mendorong terjadinya perubahan. Catat gitu ya. Nah, tapi saya mau mengajak kondisi kita saat ini. Jadi kita ini kayaknya mau menjadi Indonesia emas atau Indonesia cemas, ya. Ya, mari kita lihat angka-angkanya. Itu saya tidak kelihatan ya karena terhalang oleh kursi. Jadi saya terus terang gelisah ya sampai dengan hari ini. Jadi anak-anak muda itu, saya tinggal di desa dan saya juga pernah tinggal di kota lama. Selalu diposisikan sebagai orang yang tidak punya partisipasi secara bermakna. Ya. Kalau kita disuruh berpartisipasi, ngobrol, iya ya. Disuruh bersuara, iya. Tetapi kemudian di dalam eksekusi dan merumuskan kebijakan yang menentukan nasib orang banyak, kita tidak ada di situ. Ya, jadi kita
ini teriak, tetapi ketika orang sedang rapat, ya, merumuskan kebijakan, kita tersingkir dari situ. Akhirnya apa yang terjadi? Rumusan substansi kebijakan itu seringkali meleset dari yang kita angankan. Ini faktanya terjadi. Jadi saya mengajak, ya, kita yang muda ini untuk sadar bahwa kaum tua, ya, kaum mapan itu tidak akan serta-merta menyerahkan tongkat estafet itu, apalagi tongkat kepemimpinan, kepada Anda. Itu fakta. Dan oleh karena itu, kalau kita tidak memperlihatkan bahwa kita pertama punya prestasi yang membuat orang akan yakin bahwa kita layak untuk menerima tongkat itu, baik estafet maupun kepemimpinan. Tetapi kita harus menjadi kekuatan yang membuat orang tua bagaimanapun juga memperhitungkan bahwa kita ini layak diperhitungkan, bukan hanya karena kita terampil, tetapi karena kita punya pengaruh yang signifikan di dalam kehidupan pembangunan ini, yaitu sebagai apa? Sebagai kelas penggerak. Ya, kita ini sebagai kelas penggerak. Maka jangan ragu-ragu dan jangan pernah ragu-ragu untuk memainkan peran sebagai kelas penggerak ini. Nah, tapi sayangnya, ya, angka kita menunjukkan bahwa ternyata memang kebijakan ini tidak cukup berpihak kepada anak-anak muda. Kalau kita melihat angka pengangguran terbuka statistik, kita mengatakan ada 7,28 juta. Itu per Februari 2025. Itu pengangguran terbuka. Pengangguran yang paling parah, gitu, ya, angkanya segitu. Ya, kemudian ini Anda bisa melihat di internet. Lanjut, Christine. Ya, kita melihat sekarang secara hitung-hitungan statistik, sebenarnya perbuatan pemuda itu secara jumlah seperti apa? Kita lihat di sini, ya, ada mulai dari Gen Z ada 27% dari total 270. Kemudian generasi milenial ada 25%. Gen X itu ada 21. Kemudian yang post Gen Z itu 10%. Ternyata kita ambil 27, 25, 21. Berapa? Sudah 60, 73, 72, 73. Terima kasih. Tidak begitu kelihatan. Ya, oke, ya. Oh iya, oke. Sudah nampak. Oke. Jadi kalau ini kita jumlah, ini ada 73. Angka yang sangat besar sebenarnya dari segi jumlah, ya. Kita sebenarnya sebuah potensi yang luar biasa dari komposisi umur, ya. Dan ini yang sebenarnya diimpikan oleh banyak orang dan kemudian menjadi bahan pidato-pidato di berbagai tempat. Kita ini sedang menghadapi bonus demografi. Tapi apakah
bonus demografi nanti akan menjadi berkah atau jadi musibah, ya, dan kita lihat, ya, kita akan lihat desa ini. Jumlah desa kita itu, ya, ada 83.7 jumlah desa di Indonesia. Mohon maaf, siapa yang merasa tinggal di desa? Oh, yang tinggal di kota, di perkotaan maksudnya? Ada yang perkotaan? Satu metro kali ya, metro sama Bandar Lampung. Ini metro, ini Bandar Lampung, hanya metro dan Bandar Lampung. Yang lainnya semua merasa tinggal di kawasan pedesaan. Kita menjadi bagian yang dari 83.794. Kemudian penduduknya dari 270 juta jiwa, angka kasarnya, komposisinya yang berada di pedesaan ada 116. Berapa persen? Cukup banyak ya. Jadi penduduk Indonesia yang berada di kawasan pedesaan masih cukup besar. Kemudian kontribusi desa, saya mencoba mencari datanya. 2022 desa itu menyumbang 12,4% dari PDB Indonesia, pertumbuhan domestik bruto Indonesia itu 12%. Saya tidak menunjukkan angka-angka yang lainnya, tapi ini angka yang cukup besar, 12%. Kemudian dari serapan tenaga kerja, sektor pertanian di 2025 itu menyerap 40,67 juta atau 28,54% sumbangan dari pertanian dalam hal menyerap tenaga kerja. Itu di tengah-tengah angka besarnya PHK. Jadi sektor pertanian itu punya sumbangan yang sangat penting dalam menyerap tenaga kerja. Kemudian, nah ini potensi desa. Kita coba lihat tadi potensi muda, sekarang kita lihat potensi desa. Yang pertama itu sebagai produsen pangan. Saya itu menjadi penggiat pertanian organik juga, dampingi para petani. Sebenarnya kalau kita itu mau nakal petani di Indonesia ini, kita baru adalah nggak usah nanam, atau kalau nanam nggak usah dijual, puasa nggak usah beli celana, nggak usah beli sepatu, nggak usah beli handphone, ya. Kita puasa nggak usah lama-lama, sebulan aja. Orang kota pasti poler dan presiden kita pasti diturunkan oleh rakyat. Kenapa? Kita itu bisa puasa handphone dan segala macam, nggak sekolah, bisa bertahan bertahun-tahun. Tapi kalau tidak ada beras seminggu, kira-kira presiden turun ya? Pasti turun, siapapun presidennya. Kalau Jakarta itu tidak ada beras selama seminggu, pasti turun. Ya, oleh karena itu beras menjadi komoditas politik, ya. Karena menentukan apakah yang berkuasa akan tetap bisa berkuasa atau tidak, ya. Kemudian desa juga menjadi penyedia tenaga kerja. Di samping produsen pangan, Lampung Timur tempat saya itu setiap malam itu terus dikirim pisang, kelapa, segala macam kebutuhan sayur mayur ke Jakarta tidak henti-hentinya. Dan kami sadar ketika COVID kemarin, ya, ketika COVID
kawan-kawan di Jakarta ekonominya sudah hampir macet. Para buruh harian berhenti tidak bekerja, para pengamen berhenti tidak kerja. Saya menggerakkan kawan-kawan di desa saya, yuk kita kumpulkan bahan pangan yang melimpah di desa. Kami seminggu sekali kirim bahan pangan gratis ke Jakarta di sebuah komunitas yang menyelenggarakan dapur umum. Mereka kami kirim tiap minggu bahan pangan ada di tempat kami yang namanya daun singkong, nggak beli juga, baju juga kadang-kadang nggak beli, terong kadang-kadang juga nggak beli, waktu itu kelapa juga kadang-kadang nggak terjual, pisang banyak yang dibuang dan seterusnya. Dan ini yang kita kirimkan di Jakarta dan jadi daya dukung bagi kawan-kawan yang sedang mengalami krisis karena COVID-19. Lalu yang berikutnya, ya, desa menjadi penyedia tenaga kerja. Itu sudah konkret, ya. Fakta itu pekerjaan murah itu sebetulnya dari desa. Yang gali-gali, gorong-gorong, sama macam kabel di hutan berlalu, ya orang desa semua, ya. Segala termasuk di Jakarta, ya. Kemudian desa itu juga penyangga dari keseimbangan ekonomi yang menjaga bumi kita ini relatif baik orang desa, ya. Karena orang desa sadar kalau tumbuhan ini ditebang dan kalau tidak diganti akan mempengaruhi pertanian mereka, karena tanaman ini akan mempengaruhi persediaan air. Oleh karena itu air harus sumber air harus dipertahankan. Dan Lampung ini menurut datanya dari Dinas Kehutanan, seharusnya kita itu kan 30% luasan kawasan Lampung ini adalah kawasan hutan, ya. Tetapi faktanya kita itu tinggal 26, itu yang disebut kawasan hutan. Tetapi yang betul-betul hutan di Lampung ini itu hanya tinggal 9%. Ngeri, ya. Nah, bisa punya sumbangan untuk tetap bisa menjaga keseimbangan ekonomi. Kemudian saya katakan yang terakhir, poin terakhir ini, di desa sekarang ini ada koperasi desa Merah Putih. Siapa yang desanya sudah ada? Semua desa kita semua sudah ada koperasi desa Merah Putih. Sekarang kita bisa bayangkan kalau 3 miliar di setiap desa itu betul-betul efektif. Desa itu akan menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Tapi saya katakan kalau, ya, saya ini dengan Mas Gapung itu jadi aktivis koperasi belasan tahun, menghadapi koperasi desa Merah Putih itu cemas, ya, karena menurut pengalaman kami yang sudah belasan tahun di urusan koperasi ini tidak mudah, sekalipun juga bukan sesuatu yang mustahil. Kami berkeyakinan bahwa koperasi itu adalah institusi penting bagi Indonesia. Saya masih menjadi bagian dari pengikutnya Bung Hatta dan Bung Karno yang berkeyakinan bahwa koperasi itu adalah institusi penting bagi ekonomi Indonesia. Tetapi kalau tidak dikerjakan dengan baik, apa yang akan terjadi? Koperasi akan menjadi sumber disintegrasi bagi kehidupan bangsa kita. Rakyat tidak percaya dengan kepala desa, anggota koperasi tidak percaya dengan pengurus koperasi, ya. Anggota koperasi satu dengan yang lainnya tidak saling percaya. Sekarang kalau masyarakat kita, ya, dibangun di atas dasar orang-orang yang saling tidak percaya, kira-kira ya, apakah kita punya masa depan? Pasti.
maka kita butuh sebuah masyarakat di mana satu dengan yang lainnya bisa saling mempercayai. Ya. Kemudian kita akan melihat seberapa pentingnya sebuah kemajuan yang berkelanjutan atau pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Seberapa itu menjadi penting. Kita belajar dengan masa lalu. Kita pernah punya Majapahit kan? Kita punya Sriwijaya. Kita punya orde lama yang membanggakan, juga orde baru yang membanggakan, orde reformasi juga yang membanggakan. Semua membanggakan. Tapi Majapahit punya, Sriwijaya punya, orde lama juga punya, orde baru akhirnya ditumbangkan juga. Apa yang membuat taruhnya Majapahit yang paling hebat di dulunya? Ada yang bisa apa? Wah, pasti di dalam dirinya itu tidak ada mekanisme yang membuat mereka menjadi sustain, menjadi berkelanjutan. Jadi di dalam dirinya ada kelemahan yang bisa menghancurkan. Jadi kehancuran itu bukan terutama dari luar, justru dari dalam dirinya. Jadi ada sistem yang membuat mereka tidak bisa sustain. Maka pesannya adalah sebuah sistem yang inherent berada di dalam sebuah struktur itu menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan sebuah keberadaan. Nah, syaratnya apa? Supaya keberlanjutan itu bisa diwujudkan. Syaratnya ya memang harus ada mekanisme yang ada. Mekanisme yang ada itu apa? Tadi saya mendengar kata demokratis atau demokrasi tadi di sini atau di sana ya? Oh, di situ ya. Ya, salah satunya itu demokrasi. Maka kalau kita mau menjadi negara yang bisa berperadaban dan berkelanjutan, ya tidak ada pilihan lain kecuali kita mengembangkan, mempraktekkan sistem demokrasi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kesetaraan. Saya senang sekali di komentar yang mengatakan yang perempuan itu harus diberi tempat dalam perempuan itu di dalam pembangunan kita, dalam kehidupan kita punya peran yang penting. Bukan hanya perempuan, tetapi soal ini tadi dan soal sikap hidup, di mana kita memandang orang lain apapun sukunya, agamanya, jenis kelaminnya dipandang sebagai setara. Kalau dia tidak memiliki kesadaran terhadap kesetaraan, sesungguhnya kita sedang menanam benih kehancuran di dalam diri kita dan di dalam diri bangsa. Yang kedua, sikap profesional. Kalau kita tidak bersikap profesional, ya pasti akan hancur. Inovatif, dan ini akan menjadi core pemikiran kita selama pelatihan 3 hari. Kalau kita tidak terus melakukan inovasi tanpa henti, kita akan digulung oleh tetangga kita, ya, oleh pesaing kita, ya, bahkan oleh kawan kita sendiri. Yang berikutnya, kita harus punya kesadaran ekologis, sehingga kita harus membangunkan spirit dan kesadaran green development. Pembangunan hijau, pembangunan yang berkelanjutan, ya, pembangunan yang sensitif terhadap lingkungan. Yang berikutnya, kita harus memiliki sikap yang pluralis. Dari sini ya, apa namanya tadi? Sifat juga. Tapi ya, kita harus pluralis karena kita ini jangankan semua ya, satu meja itu pikirannya bisa berbeda. Kalau kita tidak memiliki sikap menghargai pluralitas atau bersikap pluralis, ya kita hanya akan hancur bersama-sama.
kita hanya akan mati bersama-sama. Yang terakhir, sinergis, kesadaran sinergi ya. Jadi kalau orang sudah punya kesadaran sinergi, orang bisa bekerja sama lintas agama, lintas suku, lintas budaya, lintas tempat dan seterusnya. Kalau orang sudah bisa bersikap seperti itu, maka semua orang akan menjadi kawan. Kalau semua orang bisa menjadi kawan, pertama saya kira hatinya pasti enak ya, pasti nyaman. Lalu yang kedua, secara teknis, maka kemampuan kita itu akan bisa disumbangkan untuk kepentingan bersama, dan kelemahan kita akan dilengkapi dengan kemampuan orang lain. Dan bayangkan kalau dunia itu seperti itu, kira-kira akan menjadi dunia yang semakin menjadikan atau tidak? Maka kemajuan yang berlanjutan itu mutlak dan syarat-syaratnya seperti ini. Ya, saya mau fokus pada kata sinergi tadi. Sinergi itu artinya pertama sebuah sikap yang melampaui batas-batas primordialitas, yaitu sinergi. Karena kalau tidak ada syarat seperti itu, orang tidak bisa bersinergi. Jadi batas-batas primordial saya harus melepaskan batas-batas kesukuan saya, keagamaan saya, gender saya, bahkan keyakinan politik saya. Sehingga kalau seandainya saat ini saya orang Golkar, saya juga bisa bekerja sama dengan orang PDIP, dengan P3 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, ini masalah prinsip. Kalau kita mau sinergis dan kita sekali lagi menunjukkan kesetaraan, bersikap apresiatif terhadap orang lain, bukan hanya orang lain, tetapi juga terhadap kehidupan secara keseluruhan. Mengapresiasi berarti apa? Memberikan ruang kepada orang lain untuk hadir sesuai dengan dirinya. Saya tidak akan memaksakan orang lain menjadi seperti yang saya inginkan. Itu artinya apresiasi atau apresiasi. Dan kemudian profesional, akuntabilitas, saya siap untuk diminta pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban. Saya siap digugat ya, oleh orang lain karena saya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan yang dibangun secara bersama-sama. Yang terakhir, prinsip kalau kita mau sinergis adalah harus ada kepercayaan pada sistem. Kita harus meyakini bahwa sistem yang ada itu penting. Kita harus sadar bahwa manusia itu penting. Tetapi manusia yang baik, kalau berada di dalam sistem yang busuk, maka dia akan menjadi busuk. Manusia yang busuk, kalau dia berada dalam sistem yang baik, dia akan bisa diubahkan atau punya potensi untuk berubah menjadi baik. Maka sistem itu mutlak, sistem itu penting. Para pemuda harus berpikir soal bagaimana membangun sistem yang membuat sinergi dalam kehidupan masyarakat kita ini menjadi mungkin. Ya, berapa? 3 menit lagi. Ya, saya mau cerita sekilas. Jadi di dalam kehidupan ini ada 2 cara melihat masalah, ya. Atau terutama dalam pembangunan ada 2 cara melihat masalah. Yang pertama itu pendekatan masalah. Yang kedua itu pendekatan apresiatif. Saya lanjutkan di sini pendekatan ya. Ini, nah saya mau masuk pada pendekatan apresiatif yang disebut dengan pendekatan asertif. Jadi ada apa di sampel kita itu pendekatannya apresiatif, pendekatannya asertif. Saya tidak tanya ada masalah apa di sana, tapi ada potensi apa di sana. Apa yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan bersama, bagaimana itu bisa diwujudkan, dan apa yang akan Anda lakukan. Ini panduan ini nanti akan kita gunakan untuk diskusi yang kita lanjutkan setelah makan
Jadi kita akan diskusi ini. Ada panduannya sudah dicetak ya, ini dibagikan di kelompok. Jadi kita diskusi mengenai ini. Ungkapkan semua kemampuan Anda untuk mengelaborasi desa kita, hidup kita dengan 4 panduan ini. Demikian segera sementara kita lanjutkan. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk ini ada sebatas pengantar untuk nanti kita akan memetakan potensi desa masing-masing kabupaten atau masing-masing wilayah. Desa itu bisa diambil salah satu atau diambil pilihan saya kelompok harimau untuk berkenan presentasi pertama karena menurut saya ada yang unik di kelompok ini ya. Oke, nanti setelah itu kelompok Bandar Lampung ya, yang sampah tadi ya. Oh metro, oke, metro. Kemudian setelah itu nanti satu desa lagi, kemudian ini Bandar Lampung ya? Bukan? Oh dia, Waikanan ya, ujung sana, boleh? Ya, Waikanan yang karakternya beda, jadi harimau, Bandar Lampung, Waikanan, satu lagi mana ya? Oh pesisir barat. Ya, pesisir barat. Oke, terima kasih. Jadi sudah kita pilih ya, harimau. Oh metro berkali-kali ya. Silakan harimau. Presentasi ya. Presentasi. Siapa yang mau mewakili? Ya, 2 orang boleh. Bisa diceritakan semenarik mungkin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebagai pemantik kita semua, jikalau saya bilang hidup pemuda, jawabnya hidup pemuda, jawabnya hidup pemuda. Hidup pemuda. Terima kasih semua. Tepuk tangan kita semua. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua. Mohon izin panitia dan kakak-kakak pelaksana. Di sini kami dari kelompok harimau terdiri dari 3 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Tulang Bawang, yang kedua Tulang Bawang Barat, yang ketiga Mesuji. Dan nama kelompok kami ini diberi nama harimau. Lemaweng. Karena apa? Kami yang daerah pinggiran sana dikenal dengan tingas, tapi insya Allah hatinya baik. Di sini teman-teman semua, kami ada potensial masing-masing daerahnya punya kelebihan masing-masing. Baik dia tulang bawang, tulang bawang barat ataupun Mesuji. Tapi yang di sini kami ambil dari tulang bawang barat. Yang insya Allah notabene dipakai kelebihannya itu di masing-masing kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Lampung atau di luar dari Provinsi Lampung. Yaitu yang awalannya menggunakan bahan tumbuhan tikeu. Apa itu tikeu? Tikeu itu bahasa Lampung.
Kalau bahasa Indonesianya tumbuhan purun. Kalau ada yang bingung apa itu tumbuhan burung, bisa cek di grup pelatihan kita hari ini. Itu tumbuhannya. Mohon izin panitia saya ngirim gambar. Udah saya kirim sih sebenarnya. Jadi kelebihannya atau kekurangannya bisa dijelaskan oleh sahabat saya Jai dari Tulang Bawang Barat, Kecamatan Kerta. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Zadra Riansa. Teman-teman bisa memanggil dengan Zadra ataupun Jai. Di sini kelompok kami, kelompok harimau, bisa teman-teman lihat di sini yang pertama apa yang hilang di desa yang pernah ada dan sekarang hilang. Di sini kami mengambil contohnya di Desa Karta, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di sini yang hilang dari desa kami itu tumbuhan tikau atau purun. Dulu tumbuhan ini ada, sangat melimpah jumlahnya, tetapi sekarang tumbuhan ini tidak ada ataupun hilang. Nah, yang kedua, apa yang muncul sebagai sesuatu yang baru di desa itu inovasi terbaru dari tumbuhan tikau. Dulunya tumbuhan tikau ini di Desa Karta itu dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan berbentuk apai atau tikar. Ya, apai atau tikar. Ya. Nah, tetapi karena tumbuhan tikau ini di Desa Karta itu sudah sangat jarang sekali, untuk bahan membuat apai tadi atau tikar itu harus mengimpor atau harus menerima tumbuhan dari daerah lain, dari daerah yang lain. Jadi masyarakat di sana memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan sisa yang pendek atau tumbuhan tikau yang tidak terpakai itu tadi diinovasi menjadi kerajinan tangan yang bisa bernilai lebih tinggi. Contohnya bisa teman-teman buka, di situ sudah ada sebetulnya UMKM di Desa Karta itu yang memanfaatkan tumbuhan tikau ini. Itu bisa teman-teman lihat di Atuku, nama Instagramnya. Di situ ada banyak sekali inovasi-inovasi dari tumbuhan tikau ini atau purun. Itu bisa dimanfaatkan sebagai wadah tisu, sebagai tas, sebagai topi, sebagai dompet, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, apa yang membanggakan dari desa? Ini yang membanggakan dari desa saya, ini tingkat kreativitas masyarakat, terutama ibu-ibunya ini itu yang sangat tinggi. Atau ibu-ibu di sini, di masyarakat di Desa Karta ini, dia terbuka akan hal yang baru. Dia mau berbenah bagaimana memanfaatkan tumbuhan tikau yang terbatas ini menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Nah, yang keempat, ini keadaan seperti apa yang kami impikan dari masyarakat Desa Karta atau pemuda desa. Ini yang pertama itu adanya budidaya tumbuhan tikau. Karena di sini terkendala masyarakat di Desa Karta itu tumbuhan tikau yang sudah sangat jarang. Sekalinya ada, sekalinya masuk dari desa lain, itu harganya tinggi, mahal. Nah, jadi harapan kami di desa ini itu masyarakatnya atau ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk tumbuhan tikau ini. Supaya masyarakat di desa ini bisa kembali seperti dulu untuk menginovasikan tumbuhan tikau ini menjadi kerajinan tangan yang bernilai. Nah, yang kedua, itu produk hasil tikau ini dikenal luas dan diminati. Ini harapan kami juga. Nah, yang ketiga ini tidak kami sebutkan di sini karena yang masih memanfaatkan tumbuhan tikau ini atau yang masih menjadi pengrajin itu masih ibu-ibu. Jadi harapan kami, keadaan yang kami inginkan itu pemuda-pemuda di desa itu bisa ikut andil ataupun terbuka dengan hal baru ataupun ingin menjadi pengrajin dari tikau ini. Ini harapan kami. Dan yang terakhir, apa yang sebaiknya dilakukan agar impian kami ini dapat diwujudkan? Itu yang pertama, kami ingin melakukan pendataan terhadap pengrajin tumbuhan tikau. Ini sebetulnya di Desa Karta, itu di tiap rumah, itu ibu-ibunya sebagai mata pencariannya itu mengrajin tikau atau sebagai pengrajin tikau. Tetapi masih pengrajin pembuat apai, pembuat tikar. Yang sudah berinovasi ini masih terbatas jumlahnya. Nah, jadi kami ingin itu melakukan pendataan pengrajin tumbuhan tikau ini supaya apa? Supaya dapat diadakan sosialisasi terhadap pengolahan tikau ini serta pelestarian dari tumbuhan tikau. Nah, kemudian setelah ini dilakukan sosialisasi, kami ingin membentuk komunitas pengrajin tumbuhan tikau. Nah, setelahnya
kami ingin setelah komunitas ini terbentuk, bagaimana kami bisa mengadakan pelatihan terkait pengolahan produk tiko ini, supaya tadi yang dulunya hanya apai yang bernilai mungkin satu buling atau itu hanya 50.000, tetapi setelah menjadi tas dengan satu buling tiko itu tadi bisa menjadi mungkin 3 sampai 4 tas, itu bisa bernilai satu tasnya mungkin ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu. Seperti itu. Ini harapan kami. Ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan? Cukup. Oke, cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jujur terharu saya dengan kecerdasan kelompok ini menemukan sesuatu yang kecil dan kemudian bisa meyakinkan kita bahwa ini sebenarnya sesuatu yang sangat berarti dan kalau dikembangkan dengan sungguh-sungguh akan menjadi kekuatan ekonomi yang menjadi kebanggaan. Saya kira ini analisa yang luar biasa. Mudah-mudahan akan menemukan yang lebih besar dan yang lebih besar lagi, sehingga dampaknya akan menjadi lebih besar. Oke, sekarang kita minta kawan dari Metro. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perkenalkan sebelumnya, saya Beni Ranovan akan menyampaikan materi. Di sini kami dari kelompok Metara, Metro dan Lampung Utara. Sebetulnya kami bingung, Mbak. Kami mau ngebahas apa? Karena di Metro ini kecil. Kami mau ngebahas UMKM kayaknya sudah terlalu sering. Di Lampung Utara juga seperti itu. Namun kita tetap berusaha karena tadi soalnya itu yang sempat hidup, yang sempat bergerak, terus mati. Terus sekarang ingin digerakkan kembali. Jadi di sini kami ada magot. Magot itu cacing untuk pengelolaan sampah. Nah, terus apa yang hilang di desa yang pernah ada dan sekarang hilang itu magot. Magot itu cacing pengelolaan dari sampah. Apa yang muncul sebagai suatu yang baru di desa, berkurangnya volume sampah. Jadi kalau misalnya kita pengelolaan magot ini, insya Allah walaupun kita tidak bisa menghilangkan sampah itu 100%, namun sedikit demi sedikit kita bisa menguranginya. Yang kedua, meningkatkan ekonomi masyarakat yang mengelola sampah tersebut. Jadi magot ini setelah dikelola itu bisa diperjualbelikan. Itu bisa menjadi pupuk. Pupuknya contohnya pupuk basah dan pupuk kering. Kasgot, bekas magot itu. Jadi bisa buat pakan ternak juga bisa, buat pakan ikan lele, burung, dan di situ juga kami sempat mempelajari kalau misalnya hewan ini dikasih makan magot, dia tumbuhnya akan cepat. Semisal ikan lele itu kalau misalnya ingin panen itu sekitaran 3 bulan.
Tapi kalau dengan campuran maggot, insya Allah 2 bulan atau 1,5 bulan sudah bisa panen. Terus yang ketiga, apa yang membanggakan dari desa? Pertama, kalau misalnya kita mengelola ini dan itu berhasil, pertama kita akan menerima penghargaan Adipura. Dan yang kedua, menjadi contoh bagi desa dan kota lain. Dan yang ketiga, sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, baik itu dari tingkat sekolah maupun tingkat kuliahan mahasiswa. Dan selanjutnya, keadaan seperti apa yang diimpikan oleh pemuda desa. Jadi apa yang diimpikan oleh pemuda desa kami yaitu sampah dikelola dengan baik. Nah, jadi tidak menggunung. Misalnya sampah itu bisa menggunung 100%, mungkin dengan mengelola maggot ini bisa tersisa 70%. Dan sampah tidak mencemari lingkungan. Karena kalau misalnya sampah itu menumpuk, itu akan berakibatkan mencemari lingkungan sekitar, baik itu dari air maupun dari orang yang mempunyai usaha di sekitar daerah tersebut. Dan yang ketiga selanjutnya, sampah tidak menimbulkan berbagai penyakit. Nah, sekarang kan permasalahannya kita ini menumpuknya sampah itu kan dapat menimbulkan segala macam penyakit, terutama kan bagi kaum balita maupun yang udah lanjut usia. Mungkin kalau misalnya kita yang usia produktif, mungkin kita kekebalan tubuhnya masih bisa terjaga. Namun kan kalau untuk balita, apalagi orang tua yang sudah sepuh bahasanya, kan itu riskan sekali. Terus yang terakhir, sampah tidak menimbulkan bau yang berlebih. Nah, fenomenanya di Kota Metro itu di Desa Karangrejo, Kelurahan Karangrejo, itu tumpukan sampah mengakibatkan menimbulkan bau yang berlebih, seperti airnya, seperti setiap hari timbunan sampah itu. Dan yang terakhir, apa yang sebaiknya dilakukan agar impian dapat diwujudkan. Nah, ini salah satu impian kita semua, salah satu impian yang kami harapkan, yaitu melaksanakan komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi antara pemuda dengan pemerintahan terkait. Contohnya instansi pendidikan di sekolah-sekolah mungkin diterapkan, di lingkungan rumah tangga diterapkan untuk memilah dan memilih sampah itu dari awal, antara yang bisa didaur ulang maupun yang tidak bisa didaur ulang. Membentuk kadar kebersihan dari pihak pemerintahan. Ya, tadi sudah disebutkan seperti instansi sekolah-sekolah atau instansi pemerintahan, kantor-kantor yang lainnya. Membentuk kadar kebersihan dari pihak swasta. Kita bisa bekerja sama dengan LSM atau yang viral Pandawara. Nah, itu kan dari pihak swasta, bukan pemerintah. Namun mereka mau gerak untuk mengolah sampah. Dan yang terakhir tentu saja dana yang memadai. Kadang kita ada tenaganya, ada pikirannya ke sana, namun dananya tidak memadai. Kadang truk sampahnya rusak, bentornya rusak. Jadi ya akhirnya males untuk kita bergerak kalau misalnya dari pemerintahannya sudah tidak mendukung, ataupun dari
pendanaannya pun sudah tidak mendukung. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia negara korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan dari kawan saya bahwasanya usaha Magot ini adalah usaha yang modalnya kecil tapi menguntungkannya sangat besar. Terjadinya di kampung pengangguran, Pak, kawan-kawan yang sudah mengelola budidaya Magot secara personal. Nah, kerjasama kita dengan siapa? Saya sudah 2 kali bertemu dengan Kepala Dinas DLH. Untuk apa? Karena di TPAS 28 itu sampah itu menumpuk. Bukan hanya dari metro, tapi dari Lampung Timur dan Lampung Tengah masuknya ke metro. Jadi labirin regulasinya masih kacau. Nah, yang sudah kita bahas terkait TPAS itu bahwasanya dan Magot, selain sampah organik itu berbahaya, yang lebih berbahaya adalah sampah non organik. Karena apa? Dia menyebabkan biogas. Ketika lama untuk mengendap, ketika biogas itu dinyalakan, itu bisa menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat dan bisa mempengaruhi warga-warga sekitar. Ditambah lagi, masyarakat sana sudah beberapa 60% kurang lebih sudah menderita penyakit ISPA yang disebabkan oleh sampah-sampah yang menumpuk. Dan akhirnya dengan solusi bersama DLH, kami warga-warga Kota Metro dan pemuda-pemuda Metro bekerja sama dengan swasta maupun pemerintah untuk memilah sampah organik dan non organik dari tempat makan, Pak. Tempat makan nasi Padang atau apa, agar bisa dipilah mana yang organik dan non organik. Dan bisa juga memilah dari sampah-sampah rumah sakit yang lebih berbahaya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ini yang disampaikan oleh kawan-kawan di Metro ini. Tadi saya sempat nguping diskusinya. Jadi apa yang hilang itu adalah kebiasaan mengelola sampah dengan menggunakan cara media budidaya Magot. Jadi dan dulu ada, dan dulu dirasakan sangat bermanfaat, tapi sekarang itu tidak ada. Dan itu oleh kawan-kawan dianggap sebagai sesuatu yang penting, potensi kekayaan yang penting dan layak untuk dikembangkan lagi. Saya kira gagasan yang luar biasa, yang pro lingkungan, ya, yang memahami bahwa kita tidak bisa membiarkan dunia kita dengan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Metro. Sekarang Y kanan, silakan. Y kanan. Ya? Oh, di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Jobetra Nandi Putra. Jadi kita mulai dari yang hilang di desa. Maaf, sebelum itu saya perkenalkan dulu nama kelompok kami, Kanabar Tribe. Kanabar ini artinya kanan dan barat. Tribe itu kelompok atau suku. Oke, kita lanjut. Sebelumnya yang hilang di desa itu, kalau dari desa saya, yang saya tahu, kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu mulai jarang dilakukan. Sebenarnya hal itu simpel menurut saya. Tidak terlalu dalam, seperti kayak penjelasan tadi Magot, mungkin tumbuhan apa tadi lupa saya. Ya, itu mungkin.
Tapi kegiatan gotong royong ini tidak pernah dilakukan lagi, Pak. Jadi mereka itu bersihkannya sendiri-sendiri sekarang. Sudah tidak pernah ada lagi yang setiap hari Minggu yang seharusnya kita, mungkin kalau kalian masih kecil, mungkin lebih muda lagi berapa tahun kemarin itu masih sering dilakukan. Tapi di desa saya sudah tidak pernah dilakukan lagi, Pak. Kemudian yang baru muncul di desa, adanya petani milenial yang memulai pertanian modern, hidroponik. Jadi di desa saya itu masih belum pernah mengenal sebelumnya yang hidroponik, Pak. Jadi ini masih baru di desa saya, yang hidroponik ini. Kemudian yang membanggakan dari desa, air terjun Putri Malu yang cantiknya seperti di brosur wisata. Terima kasih. Karena sejauh pengalaman saya ini pun juga, setiap saya bertemu sama orang-orang yang di luar dari desa saya, mereka selalu mempertanyakan, oh air terjun Putri Malu itu ya, kata dia. Kayak yang di depan bandara itu, Pak, kalau misalnya di depan bandara itu ada bacaan air terjun Putri Malu berapa kilometer lagi gitu. Jadi itu hal yang sangat kami banggakan di desa kami. Kemudian yang diimpikan oleh pemuda desa, desa yang dikenal sampai luar Lampung karena kekayaan alamnya. Yang kami impikan seperti itu, Pak, karena fun fact-nya di Waikanan ini ternyata kabupaten terbesar kedua di Lampung dan kabupaten termuda di Lampung. Sebelumnya mereka terpecah dari Lampung Utara, sorry. Yang dilakukan agar impian terwujud, promosi aktif di media sosial, buat event budaya gabungan, libatkan anak muda di setiap kegiatan. Jadi maksudnya sekarang kan zamannya digital banget nih, zaman digital banget. Semuanya itu bisa kita kembangkan lewat digital. Jadi buat konten-konten di TikTok, di Facebook, keuntungannya kita bisa dikenal orang dan keuntungannya kita bisa dapat uang, Pak, kalau kita FYP. Seperti itu, Pak. Libatkan anak muda di setiap kegiatan, karena di desa kami masih jarang anak muda itu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan, Pak. Karena rata-rata mayoritas di desa kami orang dewasa, bahkan orang yang sudah lebih tuanya, mereka merasa mereka lebih paham, mereka tidak terima masukan dari anak-anak muda setempat, Pak. Padahal anak muda setempat itu harusnya dari orang-orang yang sudah tua. Apalagi di zaman sekarang, zaman modern gitu, Pak. Jadi seperti itu, Pak, kira-kira. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kang Gang. Iya, ini juga luar biasa. Anak-anak muda bisa mengetahui apa-apa yang dulu ada berharga sekarang tidak ada lagi, tapi kemudian juga menemukan desa kita ternyata punya potensi, tapi belum tergarap ya. Tapi sudah punya impian dan itu luar biasa. Karena kita akan bergerak dengan impian itu. Segera kita semangati dengan tepuk tangan untuk kawan-kawan Waikanan, supaya air terjun Putri Malunya akan membawa Waikanan dikenal di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Sekarang terakhir tadi pesisir ya? Ya, silakan. Pas Tanggamus dengan pesisir, ini karakternya mirip ya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Huriah Aina dan rekan saya Irfan Nurudin. Di sini kami perwakilan dari kelompok Damar, ada bersama rakyat dari 2 kabupaten, Tanggamus dan Pesisir Barat. Oke. Jadi untuk yang pertama, apa yang hilang di desa yang pernah ada dan sekarang hilang? Nah, untuk yang pertama, yang kami sadari gitu ya, di kabupaten terutama di Tanggamus dan Pesisir Barat itu, yang pertama adalah pemuda yang berpendidikan tinggi tidak mau balik ke desa. Gitu. Itu yang kami rasakan sekali gitu, ketika banyak anak-anak dari Pesisir Barat yang akhirnya berhasil untuk melanjutkan pendidikan tinggi ke universitas gitu, ke kota-kota besar dan tidak mau balik gitu.
ketika diminta untuk balik pulang, diminta untuk kembali mengabdi ke daerah, tidak mau. Alasannya apa? Karena tidak banyak lapangan pekerjaan yang tersedia, terus ya UMKM yang terbatas dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, merosotnya minat pemuda terhadap pertanian di desa. Padahal salah satu keunggulan dari pesisir barat dan Tanggamus itu adalah sektor pertaniannya yang sebenarnya punya banyak potensi yang luar biasa gitu. Oke. Selanjutnya, apa yang muncul sebagai sesuatu yang baru di desa? Nah, ada dua hal yang setelah kami diskusikan ini menjadi tren baru, terutama di daerah pesisir barat atau di daerah Krui khususnya. Yang pertama adalah Ngani Community. Ngani Community ini adalah event UMKM atau komunitas-komunitas jual makanan yang itu ada di setiap hari Minggu pagi. Sebenarnya kalau di kota-kota besar itu kayak Car Free Day atau apa namanya, outlet-outlet makanan berkumpul di daerah Pantai Labuhan Jukung gitu. Dan di situ sebenarnya peningkatan omset penjual-penjual makanan ringan dan makanan-makanan kecil itu sangat terbantu di Ngani Community ini. Dan ini memang diinisiasi sama pemuda-pemuda pesisir barat yang sadar gitu. Dan yang kedua adalah event surfing internasional yang melokal. Kalau teman-teman tahu di pesisir barat itu ada namanya Krui Pro atau WSL. Di bulan Juni kemarin gitu, kita sudah menggait 20 negara yang ikut serta di event Krui Pro tersebut gitu. Dan hari ini kan sudah Juni, Juli, Agustus. Ternyata walaupun eventnya sudah berlalu, tapi tren untuk surfing di Krui itu masih selalu ada gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk belajar selancar, gitu, teman-teman bisa datang ke Krui. Gitu. Nah, dan ini juga sebenarnya diinisiasi sama pemuda-pemuda, terutama pemuda-pemuda yang sadar, gitu. Pemuda-pemuda yang sadar bahwa oh ternyata di pesisir barat itu banyak loh sebenarnya potensi yang bisa dimaksimalkan, gitu. Namun ya tadi ya, dan apa yang membanggakan dari desa tadi pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan serta kekayaan budayanya itu sebenarnya banyak. Ketika pemuda-pemudanya mau sadar, mau peduli dan mau balik ke desa, gitu. Cuman tadi masalahnya adalah banyak pemuda-pemuda yang sangat berpotensi tapi tidak mau balik lagi ke Krui, tidak mau balik lagi ke Tanggamus, tidak mau balik lagi ke pesisir barat. Gitu. Nah, keadaan seperti apa yang diimpikan oleh pemuda desa? Setelah kami diskusikan, gitu, keadaan yang ideal menurut kami adalah kesadaran pemuda untuk ikut andil dalam kegiatan sosial masyarakat di desa, gitu. Walaupun misalnya tidak bisa stay selalu untuk pulang ke Krui, tapi minimal ketika berada di Krui, ya ikut terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Gimana kita ingin membangun daerah ketika kita nggak tahu apa kondisi daerah kita sekarang, kan seperti itu. Nah, akhirnya dengan segala persoalan yang sudah kami diskusikan, gitu, kami berharap kami dapat mewujudkan, kami memberi nama programnya Mamudai, Masyarakat Musti Pandai. Gitu. Apa Mamudai ini? Sebenarnya bentuknya adalah penguatan literasi sebenarnya. Jadi kita ingin mengajak pemuda-pemuda yang tadinya tidak peduli, yang tadinya tidak mau tahu, gitu, untuk berkumpul bersama, menggagas ide, berdiskusi tentang kondisi-kondisi yang ada di pesisir barat atau isu-isu sosial yang ada di desa, sehingga tadi ketika para pemuda tidak tahu atau tidak peduli atau sebenarnya tidak sadar, gitu, kita bisa memberikan keresahan, membagi keresahan-keresahan itu sehingga para pemuda yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak peduli jadi peduli, dan yang tadinya tidak mau bergerak jadi mau bergerak, gitu. Sehingga harapannya potensi-potensi yang ada tadi bisa termaksimalkan dengan adanya pemuda-pemuda yang sadar. Mungkin itu sedikit ditambahkan oleh rekan saya. Ini udah selesai ya sudah. Mohon izin mungkin sedikit menambahkan ya. Kalau kita melihat daerah pesisir barat dan Tanggamus itu daerah pesisir yang berpotensi terhadap sektor wisata ya terutama. Tadi ngobrol dari teman-teman dari Tanggamus
itu adanya wisata-wisata yang ada di Tanggamus itu kurangnya pengelolaan. Sebenarnya kalau teman-teman pemuda-pemuda yang ada di daerah kemudian diberdayakan atau bisa bekerja sama dengan pemerintahan gitu kan, itu akan bisa meningkatkan tingkat pariwisatanya. Nah, kemudian seperti di pesisir barat, mungkin teman-teman tidak asing ya dengan bagaimana wisata di pesisir barat. Cuma secara pengelolaan di sektor wisata itu bisa dibilang dikelola iya, cuman untuk pemberdayaan pemuda itu masih bisa dibilang kurang ya. Nah, mungkin itu harapannya ke depannya itu nanti bisa bersama-sama ikut menumbuhkan rasa sadar ke teman-teman yang lain, pemuda-pemuda yang lain bagaimana pesisir barat atau Tanggamus di sektor pariwisata itu akan lebih maju. Mungkin sekian dari kami. Oh ya, mungkin akan lebih baiknya lagi jika dalam sektor wisata itu bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini juga luar biasa. Saya kira di tengah-tengah kita ini hadir muda-muda yang luar biasa. Saya kira pilihannya nggak salah ini. Kata kunci yang saya catat dari presentasi kawan-kawan Tanggamus dan pesisir barat itu, satu itu pemuda, bahwa pemuda sudah tidak mau lagi di desa, jadi desa-desa kehilangan pemuda. Nah, tetapi kawan-kawan bisa menangkap ada satu perubahan baru, hal yang baru muncul, yaitu sebuah fenomena, entah sudah menjadi kesadaran atau belum, bahwa ada sektor baru yang namanya sektor pariwisata sebagai sumber ekonomi. Saya bayangkan ketika mendengar tadi ya, ini sumber ekonomi yang luar biasa ini. Kemudian ketika anak-anak mudanya pergi, siapa yang akan menikmati nanti? Jangan-jangan yang menikmati nanti orang barat. Turis-turis yang akan punya tanah di sana, mengelola hotel dan seterusnya. Ya, tetapi kemudian gagasannya saya kira menarik ya, bahwa perlu ada literasi, edukasi untuk anak-anak muda menyadari akan potensi ini dan kemudian dikembangkan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak. Saya mendoakan supaya gagasan ini diwujudkan dan dimulai dari Anda. Saya kira terima kasih Pak Ikram, ada yang mau disampaikan? Ya. Terima kasih Mas Gi. Jadi saya ikut mendengarkan dan saya juga ikut mencatat penyampaian kelompok yang pertama itu sangat runut sekali ya. Mulai dari hilangnya pohon tikau, dan pohon tikau itu sebagai bahan untuk menjadi tikar. Kemudian ada modifikasi lain dari tikar menjadi kerajinan yang lainnya sampai ke tisu. Lalu kemudian yang terakhir itu masih belum mau dikembangkan, tapi malah saya mau bertanya apakah bisa nggak dikembangkan di lahan pekarangan, ataukah memang mereka butuh lahan yang luas untuk mengembangkan? Oh, di rawa, jadi tidak bisa di pekarangan ya. Jadi bagaimana memanfaatkan rawa untuk pengembangbiakan si pohon tikau, budidaya pohon tikau, itu menarik sekali. Itu adalah salah satu inovasi sebenarnya ya. Inovasi. Terus kemudian yang kedua soal maggot, malah justru saya tadi berpikir bagaimana ya menciptakan alat atau mesin pengurai sampah tapi tanpa menghilangkan maggot. Ya, jadi maggotnya tetap ada, tapi akhirnya Anda punya mesin, maggotnya ada. Jadi maksudnya gini, dengan maggot saja mungkin sampah-sampah di metro dan sekitarnya itu nggak akan habis lah, nggak akan terurai. Nah, cara cepat mengurainya yaitu perlu alat ya, alat atau teknologi. Nah, itu yang bagaimana teknologi ini skalanya skala kampung atau skala desa atau skala apa lah, bukan alat yang sangat besar ya.
untuk mengurai sampah sehingga maggot itu tetap ada. Jadi semakin cepat untuk mengurai sampahnya. Lalu kemudian juga yang kanan tadi tentang apa tadi lupa tuh. Tapi saya masih ingat yang terakhir, yang pesisir barat. Kebetulan memang saya agak sering ke Gotong Royong, tapi saya mau mulai yang pesisir barat dulu. Saya memang betul-betul agak sering ke pesisir barat, dan saya tahu benar tentang pesisir barat. Pertama menjadi lumbung padi, karena di kota saja kita sudah melihat ada banyak sawah. Begitu kita mau menuju Pukung Tampak, ada banyak ibu-ibu yang menjemur pala di situ. Lalu kemudian juga di samping menjemur padi. Ini kan menjadi suatu potensi ya. Bagaimana akhirnya mengembalikan anak-anak muda yang tadi disampaikan tidak lagi ada di pesisir barat untuk kembali ke pesisir barat. Lalu dibentuklah suatu kelompok. Tetapi kalau kita membentuk kelompok anak muda dengan cara-cara yang dahulu, itu mungkin agak susah ya. Susah dalam artian mempertahankan kelompok itu. Bagaimana kita membentuk kelompok itu tapi ada basis digitalnya. Ya. Jadi maksud saya, meskipun mereka-mereka yang ada di tempat yang lainnya, tapi mereka ikut berpartisipasi terhadap perkembangan atau kemajuan di Lampung Barat dalam hal ini di pertanian atau perkebunannya. Ya. Pikiran saya seperti itu. Kalau cuma kita kumpul-kumpul saja, saya kira mungkin tidak terlalu menarik lagi saat sekarangnya. Tapi bagaimana, meskipun saya ada di mana saja, ya, tapi saya bisa berpartisipasi, menyampaikan saran, ide dan sebagainya begitu. Nah, itu nanti akan dipikirkan dalam pembentukan kelompok anak muda, tapi ada sentuhan digitalnya. Ya, gotong royong itu sangat sedih sekali, kalau saya berpikirnya, karena memang Pancasila kita kan prinsipnya kan gotong royong ya. Tapi kalau gotong royong sudah memudar, mau kita mau kan akhirnya kan individu sekali ya, satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian bagaimana akhirnya kita membuat suatu semacam forum warga atau rembuk ya, yang di mana di situ anak mudanya agak aktif untuk memikirkan soal pembangunan atau pemerintahan. Tentunya menumbuhkan partisipasi anak muda dalam pembangunan di wilayahnya. Saya kira itu semua apa yang Anda pikirkan Anda itu sangat menarik, sangat bagus sekali, dan saya akhirnya menganggap bahwa Anda ini bukan orang yang pertama untuk ikut pelatihan-pelatihan semacam ini. Saya kira sudah sangat sering sekali, sehingga muncullah suatu pendapat atau ide dari Anda ketika kita berdiskusi kelompok. Jadi sesi malam ini sudah 9:30 lebih ya. Oh, udah jam 10, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk aktivitas semua dari Anda. Ya. Besok kita masuk pada pukul 7.30 ya, setelah makan pagi.